Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Kembali lagi pada pagi hari ini bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur untuk berkat, kekuatan, kesehatan yang Tuhan masih memberikan kepada kami sepanjang malam hingga pada pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini ada kesempatan yang sangat luar biasa, yaitu kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Buka hati dan pikiran kami, supaya firman yang kami baca, kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Yesus Tuhan, kami sambut firman-Mu penuh dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, tema yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini yaitu duka cita berganti sukacita. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-33, saya akan membacakannya bagi kita semua. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Dalam dunia ini selalu ada penderitaan, masalah, tantangan, dan lain sebagainya. Seakan-akan penderitaan menjadi makanan rutin manusia. Namun di sisi lain, manusia cenderung berusaha menghindari penderitaan. Guyonan seringkali diucapkan adalah masa muda hura-hura, tua tenar dan kaya raya, mati masuk surga. Penderitaan menjadi suatu duka cita dan hal yang buruk. Bahkan banyak yang memandang penderitaan adalah semata-mata akibat dosa. Setidaknya terdapat dua jenis penderitaan. Yang pertama, memang karena dosa kita. Oleh sebab itu, untuk yang pertama, satu-satunya jalan keluar untuk mengaku dosa adalah bertobat dan hidup kudus. Maka kemudian, cepat atau lambat, kita akan keluar dari penderitaan atau masalah, problema yang kita hadapi tersebut. Yang kedua adalah penderitaan yang memang dengan sengaja Tuhan izinkan terjadi atas hidup kita. Penderitaan seperti ini berarti kita harus melalui penderitaan tersebut sampai Tuhan katakan cukup. Kita tidak bisa paksakan kemauan kita sendiri agar penderitaan kita lenyap. Tidak mungkin. Penderitaan jenis ini harus dilalui, dan sikap hati kita pun berserah kepada kehendak Allah sepenuhnya. Penyebab bisa saja agar kita melekat kepada Allah dan tidak ingin apapun. Intinya, Tuhan hendak mendidik kita. Oleh karena itu, tunggu saja dan sabar, karena Tuhan tahu kemampuan kita. Untuk penderitaan yang kita alami tersebut, ada satu hal yang ingin Allah nyatakan, yaitu bahwa Ia menyertai. Dan penyertaannya itu membawa damai sejahtera. Sekalipun kita menderita, oleh roh Allah kita bisa memiliki damai sejahtera. Dan sukacita surgawi jauh lebih besar daripada sukacita duniawi. Sukacita yang kita miliki dalam persekutuan dengan roh jauh lebih besar daripada sukacita punya mobil misalnya. Mengapa? Karena sukacita surgawi tidak memiliki klimaks. Semakin lama semakin besar. Sementara sukacita duniawi ada batasnya dan kemudian lenyap. Yesus telah mengalahkan dunia. Ketika Yesus disalib, iblis si penguasa dunia bersorak-sorai. Tetapi ketika Yesus bangkit, iblis kalah. Dengan demikian, tidak ada penderitaan yang kita alami dari lahir
sampai mati, pasti akan ada masa kemenangan dan kegerangan, karena penguasa dunia telah dikalahkan, sehingga hanya Yesus Kristus saja yang berkuasa atas hidup orang-orang percaya. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, saat ini kita orang yang percaya dan hidup di dalam Tuhan, mari menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dia adalah Allah yang kita percaya dan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Dia selalu menyertai kita, Dia selalu memelihara kita. Jikalau hidup kita sepenuhnya ada dalam tangan Dia, kita mengalami penderitaan, masalah, duka cita apapun, Tuhan akan memberikan kepada kita sukacita yang luar biasa. Oleh sebab itu, hanya ada di dalam Tuhan kita bisa memiliki damai sejahtera. Hanya ada di dalam Tuhan kita hanya bisa memiliki sukacita. Oleh sebab itu, percaya dan menyerahkan hidup kita totalitas sepenuhnya hanya kepada Tuhan, dan kita akan diberkati, dan kita apapun yang kita butuhkan, Tuhan akan cukupkannya bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini telah mengajarkan bagi kami supaya hidup kami sepenuhnya hanya bergantung kepada Tuhan. Kami mengalami penderitaan, masalah, tantangan, tetapi Tuhan akan memberikan setiap jalan keluar bagi problem yang kami hadapi. Terima kasih Bapa yang baik untuk firman Tuhan yang pagi ini mengajarkan bagi kami. Dan biarlah firman Tuhan itu tetap tinggal dalam hati dan pikiran kami, dan kami juga tetap melakukan itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini, aktivitas apapun yang kami kerjakan, kami pertaruhkan semuanya itu ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.